The Villagers adalah cerita yang mengisahkan seorang guru jasmani yang berjuang menyelesaikan kes pembunuhan pelajar sekolahnya. Film ini dilakonkan oleh Ma Deong-sok dan diarahkan oleh Lim Jin-song yang diterbitkan pada tahun 2018. Bermula dengan sebuah jambatan, kelihatan seorang wanita berpakaian kotor bernama Su Yeon sedang berjalan. Tiba-tiba sebuah kereta berhenti menghalangnya. Di sisi lain, lelaki Sasa yang bernama Yok Chol menghampiri rakannya dengan raut wajah kesal. Yok Chol mengatakan Jurulati anaknya seorang penipu. Tiba-tiba wakil pengetua berdiri dan bercakap dengan kasar. Tanpa berpikir panjang, Yok Chol menjatuhkannya dengan satu pukulan, dan akhirnya Yok Chol dipecat daripada menjadi jurulati. Sebelum menjadi seorang jurulati tinju, Yok Chol bekerja sebagai penagih hutang. Kemudian wanita yang bernama Eon Seo memberitahu Yok Chol untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja barunya sebagai guru olahraga. Tiba-tiba tayar keretanya pecah, dia terpaksa meminta Pomen untuk membawa keretanya. Sambil menunggu dia melihat poster orang hilang di pintu masuk. Setelah itu Pomen terus membawa keretanya untuk dibaiki. Namun dia melihat seorang pelajar remaja mengoyak kertas. Wanita bernama Kang Yujin menghampirinya karena kesal. Untungnya Yok Chol datang dan menyuruh mereka pulang. Apabila Yok Chol menjauh, Yujin memberitahu tiga remaja itu bahwa jika Su Yok tidak kembali dia akan membunuh mereka. Kembali ke Yok Chol, polis yang bernama Dong Su menghampirinya karena polis mengenalinya sebagai bekas guru tinjunya. Berpindah ke Yojin setelah pulang dari sekolah, dia pergi ke rumah nenek Seo Yun. Neneknya terus menanyakan tentang Seo Yun namun Yojin hanya mengatakan dia akan membuat report polis. Malam harinya Yok Chol sedang berlatih, tiba-tiba dia melihat beberapa orang memaksa seorang wanita masuk ke kendaraan. Dia kebingungan dengan kota ini karena dia melihat beberapa kejahatan kecil di sini. Berpindah ke lelaki bernama So Goak. Anak buahnya memberitahu yang mereka sedang memukul targetnya. Soguk meminta mereka selesaikan karena dia ada urusan dengan ketua. Berpindah ke Yojin, ketika berjalan sendirian lelaki misteri mengikutinya. Dia segera menaiki bus dan lelaki itu tidak mengejarnya. Keesokannya wakil pengetua sekolah menjelaskan pekerjaan Yok Chol yang menjadi guru jasmani. Yok Chol juga diperkenalkan kepada guru-guru lain. Ketika waktu rehat Yok Chol terlanggar dengan muridnya sehingga dia jatuh. Di situ guru menyuruh Yok Chol pergi ke kantin karena saat itu pelajar sedang berada di sana. Yok Chol pergi ke kantin, namun tiada pelajar yang peduli saat dia sedang mencari muridnya. Setelah melihat pengetua, Yok Chol segera menyapanya. Namun dia melihat Seo Jin, dia langsung mendekatinya dan bertanya tentang Seo Yun yang sudah 1 tahun tidak membayar yuran. Mendengar itu dia merasa kesal karena Yok Chol tidak mengetahui apa yang berlaku pada Seo Yun. Di bilik guru, kelihatan Seo Jin sedang dimarahi karena menggantung poster Seo Yun. Setelah itu Yok Chol pergi ke tandas. Dia terkejut melihat guru bernama Jisung keluar dari tandas wanita. Di dalam tandas, Yok Chol tanpa sengaja melihat Seo Jin memanjat pagar sekolah. Tiba-tiba Park yang datang dan memberitahu murid-murid selalu merokok di belakang tandas. Yok Chol bergegas pergi, ternyata ketika dia sedang bermain Seo Jin melihatnya. Seterusnya Yok Chol melihat ketuanya yang mencalon sebagai gubernur. Di sini seorang lelaki menjerit dan mengatakan semua ini adalah bohong. Selepas melihat Seo Jin, Yok Chol mengikutinya sehingga ke tempat hiburan. Seo Jin memaksa masuk hanya untuk mencari Seo Yun. Untung saja Yok Chol datang pada waktu tepat untuk membawanya pulang, hampir saja pergaduhan berlaku. Karena Yok Chol mengatakan dia tidak ingin adanya pergaduhan. 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. Di luar Yok Chol memberitahu masalah ini harus dibincangkan dahulu. Tiba-tiba seorang pekerja wanita di sana keluar, mereka terus menanyakan tentang Seo Yun. Wanita itu memberitahu yang Madam Isel saja yang tahu nama-nama pekerja,
Di sisi lain Seo Guk sedang menjamu detektif dan rakan-rakannya agar polis tidak mengganggu urusan mereka. Ketika dalam kereta, Seo Jin menanyakan tentang wanita itu. Dia masih ingin mencari keberadaan Seo Yun. Yok Chol mengatakan dia akan membuat report polis karena dia ada seorang kawan. Seo Jin yang kesal meminta Yok Chol menurunkannya. Namun setelah Yok Chol pergi ada sebuah kereta mengekorinya. Dalam perjalanan pulang Yok Chol melihat telepon Seo Jin yang tertinggal, dia segera kembali ke sana. Setelah tiba, dia terkejut melihat Seo Jin yang terbaring. Ketika di hospital detektif mengatakan dia akan menyiasat ke sini. Setelah detektif keluar, Yok Chol menghampiri Dong Su. Yok Chol keheranan dengan dua polis itu karena mereka seperti tidak kisah. Dong Su mengatakan dengan gugup yang membuat laporan perlu ada persetujuan keluarga. Keesokannya, Yok Chol meminta persetujuan nenek Seo Yun, setelah itu dia memberikan kepada Dong Su. Dia meminta Dong Su mengurus dengan cepat laporan itu, namun dia lambat datang ke sekolah karena dia mengurus persetujuan tersebut. Seterusnya Yok Chol menanyakan tentang Seo Yun pada guru lain, akan tetapi jawaban mereka seperti tidak peduli kepada murid sama sekali. Di luar, Park Yong memberitahu untuk abaikan masalah ini bagi mengelak masalah. Namun Yujin datang, dia ingin segera berjumpa dengan Madame Isel, tetapi Yok Chol melarangnya karena sangat bahaya. Ketika Yujin bersendirian, Jin Su menghampirinya untuk bersembang, sedangkan Dong Su memberitahu dia tidak dapat melakukan apa-apa karena atasannya tidak membenarkan. Kembali ke sekolah, Yok Chol melihat Seo Jin berjalan bersama Jin Su, tiba-tiba dia melihat asap keluar dari tandas. Yok Chol segera ke sana. Namun murid-murid tidak mengaku sehingga dia menjumpai kamera di sana. 예, 교감 선생님. Yok Chol pergi berjumpa dengan wakil pengetua untuk memberitahu tentang kamera itu, namun wakil pengetua memarahinya karena membuat laporan polis tentang Seo Yun. Seterusnya Yok Chol memeriksa rekaman tersebut. Dia sangat terkejut apabila melihat Jin Su yang memasang kamera tersebut, berpindah ke Jin Su setelah menerima hadiah dari seorang murid. Park Yong meminta bantuan untuk mengangkat sesuatu. Setelah Jin Su keluar, Yok Chol datang. Dia memeriksa laptop Jin Su dan menemukan rekaman Kang Yo Jin. Dia juga menemui message dari Seo Yun yang diterima beberapa hari yang lalu. Sedangkan Yo Jin sudah dijemput oleh Jin Su. Yok Chol menghubungi Dong Su namun dia tidak menjawab karena atasannya sedang marah. Yok Chol menghubungi Seo Jin dan memberitahu Jin San cabul dan dia menjemput Seo Jin pada malam dia hilang. Seo Jin tidak mengata apapun karena Jin San bersamanya. Ketika lampu merah, Yo Jin ingin lari namun Jin San memakaikan tali keledarnya. Yo Jin memberitahu Yok Chol yang mereka sedang menuju ke rumah Jin San. Kemudian Yo Jin bertanya tentang Seo Jin hingga Jin San terus menamparnya. Setelah sadar Yo Jin ketakutan dan tangannya terikat dan di sana dia melihat telepon milik Seo Yun. Kemudian Yok Chol sampai dan memecah masuk rumah Jin San. Yok Chol terus memukulnya sehingga dia meminta maaf. Dia segera meminta penjelasan tentang telepon Seo Yun. Jin San menjelaskan. Malam itu dia menjemput Seo Yun di jambatan, namun dia turun dan mengatakan akan ada orang lain yang menjemputnya. Setelah dia kembali hanya teleponnya yang ada di lantai. Jin San meminta maaf namun Yo Jin sudah menghubungi polis dan Jin San ditangkap. Ketika di balai Yok Chol meminta polis menyiasat dengan betul dan bukan main-main. Malam harinya Dong Su menunggu Yok Chol di depan balai. Dong Su memberitahu bahwa laporannya telah dimasukkan. Yok Chol memaksanya untuk membaiki telepon itu dan memeriksa panggilan terakhirnya. Sedangkan polis sedang menyoal Jin San, namun Jin San melihat buku ketua Kim. Berpindah ke Sokoak. Ketika sedang menjalankan bisnis polis memberitahu Yok Chol membawa bukti tentang San Yen. So Goak segera memberitahu ketua Kim masalah itu. Ketua Kim menyuruhnya segera menyelesaikan semuanya.
Ketua Kim memberitahu orangnya tentang masalah itu. Di sisi lain ada seorang lelaki misteri mengawasi Seo Jin. Keesokannya semua guru terkejut melihat gambar Jin San dalam berita. Yo Chol mengetahui ini adalah perbuatan Seo Jin. Dia terus memarahinya namun Seo Jin mengatakan dia hanya buat apa yang perlu. Setelah itu pengetua Kim terus mengeluarkannya dari sekolah walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Yok Chol memandang pengetua dengan pandangan curiga. Ketika sedang merenung Dong Su meneleponnya untuk memberitahu tentang Seo Yun. Yok Chol terus pergi ke lokasi. Ketika sampai dia terkejut melihat kerana ramai polis di sana. Apabila Seo Jin datang dia memberitahu mayat yang dijumpai adalah Seo Yun. Seo Jin terus menangis di sana dan Yok Chol segera menenangkannya. Berpindah ke Dong Su, dia sedang mengawasi dua polis yang berada di lokasi. Lalu dia menghubungi rakannya dan memberi bahan bukti. Di sisi lain Yok Chol dan Seo Jin menghampiri neneknya yang sedang sakit di hospital. Yok Chol dapat melihat raut wajah nenek yang sedang memikirkan Seo Yun. Kembali ke Dong Su saat pejabat semakin sepi dia pergi memeriksa laci polis jahat. Namun Dong Su tertangkap di CCTV. Mereka ingin melakukan sesuatu pada Dong Su setelah melihatnya. Manakala pengetua Kim meminta bantuan komersialis, mereka tidak boleh menolak kerana jasa pengetua Kim yang telah mengangkat mereka. Berpindah ke Yeon Chol ketika masih di hospital, Dong Su memberitahunya melalui telepon yang Seo Yun menghubungi bos Genos dan memberi pesan kepada Madam Isaul. Ketika sedang bercakap, ada orang memukul Dong Su sehingga pengsan dan mengambil teleponnya. Kemudian Yok Chol memberitahu Seo Jin yang dia akan keluar. Ternyata Yok Chol pergi ke klub itu untuk menemui Madam Isaul. Ketika melihat dia datang, anak buah menelepon So Goak dan memberitahu tentang Yok Chol. Yok Chol menemui Madam Isaul dan bertanya tentang Si Yun. Madam Isaul menceritakan ketika Seo Yun bekerja ternyata dia disuruh melayan komersialis polis. Dijadikan alat untuk pencalonan Kim, namun malam itu Seo Yun memukul komersialis dan melarikan diri. Kemudian Yok Chol melihat beberapa orang membawa kayu pemukul, dia kemudian menghampiri mereka, tiba-tiba anak buah So Goak memukulnya dengan besi. Yok Chol yang marah terus memukul mereka dengan pukulannya. Yok Chol bertanya tentang Seo Yun, So Goak pula bercerita ketika dia sedang mengambil Seo Yun. Dan akhirnya dia melihat Seo Yun ditangkap seorang lelaki misteri yang merupakan Jin San anak pengetua Kim. 그게 다름이 아니고 Setelah mendapat maklumat, Yok Chol segera pergi, Dong Su menghubunginya dan mengatakan teleponnya telah hilang dan Jin San telah dibebaskan semalam. Setelah sedar Seo Jin terkejut kerana dia telah diculik Jin San. Kembali ke Yeon Chol pihak hospital mengatakan Seo Jin telah hilang dan teleponnya tidak aktif. Kembali ke saat pembunuhan Seo Yun. Ketua Kim datang karena So Goak memberitahunya. Setelah melihat anaknya melakukan semua itu dia terus merosakkan telepon Seo Yun dan memukul Jin San. 예비가 너한테 잘못한 게 뭐? Manakala Yok Chol sedang mencari Seo Jin di rumah Jin San namun tidak ada, berpindah ke Jin San, ketika mendengar sesuatu di pintu, dia menyembunyikan Seo Jin dalam almari, ternyata ayahnya yang datang. Ayahnya menyuruh Jin San berpindah ke luar negara kerana dia terlalu banyak membuat masalah. Ternyata yang membunuh Seo Yun adalah ketua Kim, dia melakukannya untuk menyelamatkan nama baiknya. Seo Jin terkejut mendengar kenyataan ketua Kim, seterusnya ketua Kim memukul Jin San dan menyadari ada orang lain di dalam almari. Tiba-tiba teleponnya berbunyi, itu adalah komisaris yang menghubunginya karena ada pertemuan. 출국 준비해. 사람 보낼 테니. 아씨 새끼. Setelah ayahnya pergi, Jin San membuka almari, Seo Jin terus menyembur sesuatu ke wajahnya dan terus lari bersembunyi. Namun Jin San tetap menemuinya.
Untungnya Yok Chol datang pada waktu yang tepat, tiba-tiba Jin San menikamnya dari belakang. Yok Chol kembali berdiri dan memukulnya sehingga pengsan. Sedangkan Ketua Kim berjaya menjadi gubernur karena memenangi undian. Kembali ke Yok Chol ketika dalam perjalanan ke hospital, Seo Jin memberitahu yang membunuh Seo Yun adalah Ketua Kim. Setelah menghantar Seo Jin ke hospital, dia bergerak pergi untuk menyelesaikan semuanya. Manakala Ketua Kim yang berjaya menjadi gubernur menghubungi komersialis untuk menyambutnya. Namun dalam perjalanan Yok Chol melanggarnya. Yok Chol keluar dan menumbuk cermin kereta Ketua Kim sehingga pecah. 내가 궁수야 이 새끼야! Kemudian polis sampai mengepung mereka. Keesokannya berita mengatakan yang Ketua Kim adalah pembunuh, komersialis dan anak buahnya juga terlibat. Sedangkan Dong Su memasukkan Bak Yok Chol ke dalam kereta karena dia akan pulang ke kampungnya. Sebelum pergi dia melawat Seo Jin terlebih dahulu. Setelah sedar Seo Jin gembira melihat patung di atas mejanya. Saat Yok Chol melalui papan tanda, dia melihat poster Seo Yun telah dibuang. Kini daya tenang karena pembunuhan Seo Yun telah selesai. Dan film pun tamat. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di-upload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.